Mik bisa. Yo, what's up? Yo, nyambung lagi. Yo, kembali lagi bersama OMK Surabaya dan salam dari Bumble Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi, kita mau minta maaf dulu. Oh iya. Karena kemarin kita kan sudah janjikan kita mau live streaming misa. Ya, batal Karena di paginya itu ada surat gembala yang baru. Dan itu mengatakan bahwa semua live streaming bersatu di Komsos Keuskupan Surabaya. Jadi kita langsung juga memberitahu teman-teman untuk langsung ke sana aja. Oke. Dan ya kami juga mau terima kasih untuk Betul. para pemirsa yang menyaksikan video kami yang episode ketiga. Ya. Itu viewernya nontonnya sudah sampai 2.500. Gokil. Mantap. Dalam waktu 2 hari. Iya. Gokil, karena di-share oleh banyak orang Katolik. Sampai sing sepuh-sepuh, sampai Sing tuwek-tuwek, melok sing nge-share. bamble ya pisan. Terima kasih. Nah, Ini sekarang edisi spesial ini. edisi spesial. Episode spesial karena menghadirkan narasumber. Iya. Spesial yang kedua karena baju kita sama. Moh deso. Dia ini yang punya ide baju couple ini. Ya biar sama loh. Oh, iya. Nah, sebelumnya kita pakai hand sanitizer dulu. Nah, kita akan ngundang ya toh. Ini episode spesial karena mengundang seorang Romo yang sangat dikenal oleh para mahasiswa dan orang muda. Oke. Kita Kata kuncinya brewo. Brewo. Toh. Brewo. Pasti sudah kenal semua ya. Oke. Romo yang dia suka klub Liga Italia, Liga Italia. Parma. Mari kita panggil Romo Juve. Oke. Romo Juve, Romo yang cinta klub. Selamat datang Romo Juve. What's up? Bumble. Sehat Mo? Sehat. Ya, corona ya. Enggak corona ya. Aman. Aman ya. Ini masih berdekatan ini aman berarti ya. Oh, aman. Iya, ini Tenang aja. kita dianjurkan social distancing tapi mepet ini karena ya kameranya sak menit dok. Kameranya hanya bisa menjangkau itu. Iya. Nah, kita hari ini akan membahas topik yang sangat menarik di waktu sekarang dan oleh orang-orang muda. Masih ada hubungannya dengan misa online itu. Betul. Yes. Masih ada hubungannya dengan misa online itu. Tapi katanya kemarin ada survei-survei kecil-kecilan ya. Iya itu. Jadi latar belakangnya kita mau ngangkat tema ini adalah karena waktu itu ada survei di Instagramnya Komisi Kepemudaan itu yang menanyakan bagaimana perasaan orang-orang muda waktu ada berita misa harian dan misa mingguan ditiadakan dan kita misa online. Ternyata 90% itu jawabannya sedih gitu. Sedih min, sedih pol, sedih Acur min. acur. Baru kali ini merasakan terharu padahal lo misalnya lo dimulai. Tapi ya mungkin mereka beneran sedih. Nah maka topik kita hari ini itu adalah gini, kita menduga mereka yang sedih itu karena nggak bisa menerima komuni kudus Secara langsung. Iya. Dan digantikan oleh yang disebut komuni batin. Nah ini yang mau kita tanyakan ke Romo Juve. Nah, pertanyaan pertama, apa itu komuni batin, komuni spiritual, atau komuni rindu? Ya. Oke, komuni batin bisa disebut komuni spiritual, bisa disebut komuni rindu. Jadi artinya adalah tidak menerima tubuh Kristus secara nyata, sehingga akhirnya diwakili dengan saat komuni itu diwakili dengan doa komuni rindu yang dari Santo Alfonsus de Liguori. Oh, doa itu mewakili komuni itu ya. Iya, jadi tidak menerima tubuh Kristus secara nyata itu artinya. Selain karena corona ini yang mudah-mudahan segera selesai. Gara-gara COVID-19 COVID-19 ini. atau dari Pak Dul Dewa 19.
Selain karena COVID ini apa? Situasi apa yang membuat kita Bisa menerima maju-maju, Mas. Iya, kita menerima komuni rindu ini? Jadi situasinya itu ada berbagai macam ya. Ada kalau nggak salah itu ada 4. Jadi memang karena orang yang bisa menerima ataupun yang biasa menerima komuni spiritual, komuni rindu atau komuni batin ini, pertama karena situasi perang yang tidak memungkinkan secara nyata atau secara jasmani kita bisa hadir dalam perayaan Ekaristi. Kemudian mandi ya iso. terus kedua, situasi misalnya soal hukuman dosa berat, misalnya kayak membunuh itu. Jadi dia halangan membunuh. Lapo nonton aku. Biasanya nom apa misalnya dosa-dosa seksual terus aborsi misalnya. Dosa berat ya. Kamu datang Ekaristi oke, Tapi boleh. nggak boleh. Tapi tidak bisa menerima tubuh Kristus. Kamu hanya membayangkan menerima tubuh Kristus itu kedua. Terus ketiga, situasi perkawinan di luar gereja. Itu juga halangan menerima tubuh Kristus, nggak boleh. Menikah tapi tidak di gereja maksudnya. Iya, menikah di luar gereja Katolik. Di luar gereja Katolik. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, situasi misalnya ini Romo ke pedalaman mau misa. Sebuah persiapan biasanya kan kalau mau turne kan gue persiapan. Sampai di kapel misalnya di gereja, waduh lali rek gak nggawa tuh hosti misalnya. Yo. Atau gak nggawa anggur. Ya wis, Pernah. pernah. Biasanya serinya romo-romo yang di pedalaman turne itu Kalimantan. karena itu apa hosti sama anggur kan sama stola itu yang utama kan. Lek gak ono iku wis gak iso misa, ndak bisa misa. Nah, waktu itu ndak ada hosti, lupa romonya nggak bawa. Akhirnya sudah kumpul tuh umat, mosok yo ditunda. Kayak tetap misa. Apa namanya? Melakukan dengan ibadat biasanya, ibadat sabda terus komuninya ya komuni rindu itu. Biasanya situasi itu yang keempat. Ini contoh. Itu situasi yang memang memungkinkan akhirnya menerima komuni rindu. Nah, terus mau bagaimana kita sebagai umat itu memaknai komuni rindu ini? Nah, ini yang selalu ditanyakan teman-teman muda. Ya apa aku nang omahnya apa mestinya ngapain? Iki gak mau coba perpean iki lho. Pertanyaan ketiga. Oh iya. Pertanyaan keempat. Saya langsung pertanyaan keempat. Yo, Kevin yo. Padahal wis dinomeri lho padahal iki. Iya. Pak ini kurang sanitizer. Kurang Ayo. sanitizer. Mana? Wah, ya oprek. Pertanyaan ketiga dong. Yang ketiga, bagaimana memaknai Ekaristi? Iya, karena yang sedih-sedih itu karena ya saya misalnya tadi saya misa online itu ya istri saya kayaknya kelihatannya sedih gitu, dia misek-misek gitu. Kan berarti saya santai gitu, saya biasa. Mungkin ada orang yang memaknai Ekaristi itu beda-beda. Nah, sebenarnya bagaimana memaknai Ekaristi secara tepat bagi orang Katolik itu? Iku maksudku. Iku. Jadi Ekaristi itu kan persatuan yang sungguh-sungguh sempurna dengan Tuhan. Ekaristi itu. Atau istilahnya biasanya yang secara umum dikenal tuh sumber puncak iman Kristiani itu ya Ekaristi itu. Nah, supaya kita bisa memaknai Ekaristi itu, maka kita butuh koyok pepatah Jawa mengatakan itu weting tresno jalaran saka kulino. Maka kalau sering kita datang misalnya berjumpa dengan Tuhan Yesus, itu malah kita akan semakin menumbuhkan rasa cinta itu. Maka kalau sering-sering misa harian, ya wis, kamu akan sering berjumpa dengan Kristus, akhirnya tumbuhlah cinta itu dan bisa memaknai Ekaristi. Jadi Ekaristi itu kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan. Iya. Disitulah Tuhan hadir dalam Ekaristi melalui imam. Hanya imam yang bisa soalnya, hanya Romo yang bisa. Karena di situ Romo dengan kapasitas tabisannya, ya kuasa tabisannya itu bisa menghadirkan Kristus di situ dengan cara konsekrasi itu, merubah hosti menjadi tubuh Kristus, merubah anggur menjadi darah Kristus itu. Berarti ya memang tidak sepele ya Ekaristi. Dalam. Jangan Jeru itu, jeru jum. Jadi jangan dianggap sepele, kamu pamitan keluar dari rumah, pamit misa atau ke gereja nang parkiran cangkruk. Mesti ambek tuku lumpia guys. Arek ngagel iku guys. Nang tribun lah, delok persebaran. Tuku lumpia. Gelora Bung Tomo tuku lumpia. Ekaristi itu sesuatu yang jeru itu sebenarnya.
Nah, sekarang balik lagi ke yang komuni rindu. Yang pertanyaan kamu tadi itu. Lain keempat ya. Ya, pertanyaan keempat. Sikap apa yang pas untuk menerima komuni rindu? Karena kan tidak ada wujudnya ya. Iya, betul. Kan kasat mata itu. Nah, sikap yang pas itu kayak ini teman-teman saya ajak ke situasinya Santa Teresa Avila waktu itu yang sedang sakit TBC ya. Dia itu nggak bisa ikut misa, tapi dia tuh rindu pengen misa Ekaristi waktu. Dia itu di kasur terus gitu. Iya, sakit terus gak iso apa-apa karena jasmaninya nggak mendukung fisiknya. Akhirnya dia tuh bisa menerima komuni rindu itu dengan cara membayangkan, mengimajinasikan, bayangno lah dia itu waktu itu hadir dalam Ekaristi. Jadi iki yang penting kata kuncinya adalah imajinasi. Harus kuat. Imajinasimu harus kuat. Jadi urutan-urutan Ekaristi itu. Sikap yang pas itu waktu bisa mengimajinasikan, misalnya kamu di rumah kamu bayangna waktu itu nang HKY atau di Ngagel, di paroki Ngagel, kamu waktu itu posisimu bayangno di situ merasakan Ekaristi, merasakan misa. Kemudian saat-saat yang waktu menerima tubuh Kristus kan nggak nyata kan, nggak dapet kan tubuh Kristus itu. Akhirnya ya dengan doanya itu, doa yang dari Santo Alfonsus de Liguori itu, doa komuni yang sudah tersebar itu, doa komuni rindu. Jadi dengan membayangkan saja itu kan isiku. Kita wis bisa merasakan komuni itu sendiri. Karena memang situasi nggak mendukung. Iya. Waktu itu Santa Teresa dari Avila ya sakit, memang sakit banget gitu loh. Gak iso apa-apa semeneng TBC kan virus gak tertular atau nggak boleh. Analogi yang gampang itu ya LDR. Iya. LDR itu lo doang relationship. Jadi lebih gampang lagi. Ini teman-teman muda biasanya kan ada yang statusnya LDR. Nah, misalnya contoh WL aja. Soalnya Mas Yudit wis menikah berarti. WL misalnya. Pacare WL ki nang Jepang. Wong pacare emang iku kerja nang Jepang. Terus WL ki windu. Pacarnya TKI, Mas. Misalnya pacarnya TKI deh. Nang Jepang, rindu. Dia ku pengen ketemu. Waduh, wis rindu pol. Terus dia ku bingung. Terus akhirnya dia kan sering kali paling nang kamare berimajinasi, nggak tahu tapi imajinasi ini kelapa. Tapi dia berimajinasi yo, metu misalnya mbek pacare terus tuku si boba bareng. Bayangno tapi dia nang omah nang kamare mbek turu-turu ngene, membayangkan. Akhirnya supaya mengobati rasa rindunya itu. Akhirnya wah, lek bayangno ngono gak kuat rek wis gak iso ya. Akhirnya dia pakai cara video call misalnya, video call. Ya wis video callan. Tiba-tiba di reject. Itu sing berat. Akhirnya dia ya iku ambiar. Terus dia video call misalnya, akhirnya setelah itu dia lego. Daripada bayangno lego, ya wis video call itu terobati akhirnya rindunya. Nah sama seperti itu. Contoh analogi yang sederhana ya seperti jadi kerinduanmu itu sak piro yang sampai membuatmu melakukan cara yang selain membayangkan itu ya video apapun call itu ya. Supaya terobati rindunya BL. Oke. Karena nggak iso nang Jepang tiketnya larang gitu. Gak iso bahasa Jepang bisa. Jepang. Terus panganannya mentah nang kono. Loro weteng nang kene uti-uti enak. Jadi itu analoginya Mas. Iya. Salah satu yang gampang. Terus gini Romo, ya tadi itu ya di awal itu kan banyak yang mengaku sedih. Iya. Ya saya enggak tahu ya, mudah-mudahan memang sedih beneran. Saya ya agak terharu gitu melihat reaksi teman-teman muda. Kok banyak yang merasa sedih karena enggak bisa komuni langsung itu. Tapi saya menduga juga ada yang biasa aja. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana sih cara menumbuhkan cinta terhadap Ekaristi untuk orang muda ini yang suwibuk banget ini, yang sangat duniawi ini. Bagaimana supaya cinta sama Ekaristi itu? Iya. Jadi ya kalau kalian sama seperti memunculkan rasa cinta sama pacarmu itu loh. Kan kamu harus sungguh-sungguh meluangkan waktu kan. Iya. Meluangkan waktu. Oh, iya. Biasanya kalau chat lagi ngapain beb? Lagi di mana beb? Sudah makan beb? Kesehatanmu lo beb? Itu kan bentuk perhatian kan. Ngirim GoFood. Orang mau tak Jadi itu bentuk perhatian. Nah itu kan harus dibiasakan kan. Kebiasaan. Nah
Sama juga kalau sering ketemu kan, pengen ketemu, pengen ngapeli misalnya, marani kayak, atau misalnya kamu jadi gojeknya pacarmu misalnya. Oh, Ngeterno jemput. lama-lama cinta ya. Lama cinta. Atau kebalikannya. Malah muak. Lapo jemputi aku terus. Tapi ya itu kan ada ya falsafah Jawa itu yang tadi ya disebut ya weting tresno, jalaran saka kulino. saka nglibet. Jadi kalau keseringan ya teman-teman muda, kalau kalian sering bertemu dengan Tuhan Yesus, entah itu dengan adorasi, berkunjung beradorasi itu apa namanya, devosi yang memang kesalehan kalian punya kebiasaan itu bagus karena itu menunjukkan cinta, karena kan sering ketemu sama Tuhan Yesus gitu loh. Nah lebih lagi kalau kalian sering misa harian, terus tangine Romo kasih tantangan lah, challenge. Banding lek kamu nggak pernah misa, jarang misa sama yang sering misa harian. Cobalah misa harian sebulan. Nanti kamu akan muncul rasanya kalau nggak misa sehari ku koyo Gregesin. greges panas masuk angin lah sembarang. Itu akan beda rasanya. Nah dari situ nanti akan muncul ya, kalau kalian sering, teman-teman muda ini sering misa harian, itu akan memunculkan kebiasaan sering berjumpa dengan Kristus dan sering menerima tubuh Kristus itu. Dari situ akan muncul cinta. Makanya cinta itu enggak tiba-tiba muncul cinta begitu saja, enggak, tapi harus ada aksi yang sering, entah itu sering ketemu, sering perhatian, itu makanya waiting tresno jalaran saka kulino. Dari situlah kamu akan bisa mencintai Ekaristi. Saya itu jarang mau misa harian. Saya misa harian tuh kalau ngantar anak saya mau ujian. Jadi ada motifnya biasanya. Iya, karena misa harian tuh biasanya mau sepuh-sepuh. Iya. Arek mahasiswa. Kalau enggak waktu UTS apa UAS. UTS, UAS, wah itu. Misa harian di kapel kampus ya. Wah, akeh tumben. Oh iya kapel UTS. Ambek doa ambek digepuk-gepuk. Nganu yo. Sampai kayak ngono. Mesti ada motifnya, ya. Coba ngono lah. Iya. Dikurangi ya gitu-gitu ya. Jadi mungkin ini bisa jadi momentum ya, nah, iya, untuk ini kita sendiri, momentum ini. Betul. Untuk mulai introspeksi diri atau mulai menimbun rasa rindu yang mendalam bagi Ekaristi. Jadi corona ini hadir untuk momentum supaya kita memaknai kembali Ekaristi. Oh iya, kita betul. Ekaristi itu ya jeru gitu ya, maknanya jeru. Jadi teman-teman muda ini memang diajak untuk, kenapa sih kok ada situasi yang kayak gini, misalnya ada virus yang sampai mendunia gitu loh. Pandemi yang akhirnya membuat orang mati kabel loh. Situasi bidang ekonomi mati. Orang-orang sekarang bingung loh. Iya. Cuman kita aja yang masih kumpul di sini. Iya, karena kita biasa. terus akhirnya membuat membuat kita itu bingung gitu loh, serba salah. Mau gini nggak bisa, mau itu nggak bisa. Justru itulah akan melatih teman-teman muda untuk ternyata misa itu penting, Ekaristi itu penting yo. Aku bayang Romo sendiri ya, saya sendiri tuh merefleksikan ya waktu kemarin misa streaming persiapan ya di kapelnya Keuskupan Surabaya. Terus sore-sore itu sebelum misa tuh lihat gereja HKY. Biasanya Sabtu itu rumami depannya Majapahit 17 itu parkiran biasanya yang orang tuh parkir, ayo kiri bos. Sekarang wis sepi. Bayang no, itu suasana sok sedih gitu loh. Aku waktu itu kayak perang temenan yo. Enggak enak banget gitu. Makanya ini akhirnya ini akan lebih cara kita untuk memaknai Ekaristi itu penting dan harus sungguh-sungguh dimaknai kembali. Ya, jadi ya selalu ada hikmah dari semua peristiwa ya, termasuk corona ini. Dan kita di Keuskupan Surabaya peraturannya sampai 29 ya, berarti sampai minggu depan masih online. Pasti rindu. Baru nanti selesai 3 April. Jadi Sabtu 4 April itu sudah mulai misa biasa kalau situasinya membaik. Ya mudah-mudahan kita berdoa terus ya. Semoga Anda semua tidak kena corona ya. Ya, gitu. Mungkin semoga apa yang kita berikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, bagi semua orang Katolik di Indonesia. Ya. Satu lagi lupa. Ini pengakuan dosa menjelang Paskah gimana, Rom? Ya, sementara ini ditunda sih. Iya, ditunda karena situasinya tidak memungkinkan. Beberapa paroki juga. Online enggak bisa online. Nah, karena ini belum ada hal yang terbiasa ya,
sakramen biasanya yang Ekaristi ini yang sering terjadi karena waktu dulu ada situasi waktu satu santa itu yang mengalami kayak Santa Teresa Avila yang sakit. Nah kalau yang sakramen tobat ini tidak bisa kayaknya karena itu harus ada absolusi. Oh, Absolusi, pengampunan sama penyesalan dari si Berlaku. iya yang peniten Harus ngomong yang sendiri. harus ngomong sendiri karena delok bobot dosa nih sih. Karena kalau online bisa-bisa direkam itu kan ya. Iya, kok langsung di share ngono, di screenshot kok. Guys, aku lagi. Wah, enggak, itu halangan enggak boleh Oh itu. iya iya. Ya, enggak boleh. Berarti Makanya enggak bisa. ditunda dulu. aja dulu. Oke. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share. Kalau teman-teman ada materi yang ingin kita diskusikan, silakan komen di kolom bawah. Atau cerita pengalaman Ekaristi misa online di rumah. Betul. Jadi kemarin teman-teman cerita merasakan apa ketika misa online di rumah itu, silakan komen di bawah. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa episode berikutnya. Salam bable. Wah, iki lho LDR nang Jepang ya. Mending putus aja. Jepang lu Nang Jepang panganane mentah kabeh.